asa untuk menyambung hidup anak pejuang kanker. Inilah yang tergambar di Rumah Anak Sehat Smiling Kids yang terletak di Jalan Sena Medan, pemirsa. Rumah singgah ini diinisiasi oleh Jenny Ong, seorang pegiat sosial di Kota Medan. Berdiri sejak tahun 2015, tempat ini telah menampung ratusan anak pejuang kanker. Lalu seperti apa cerita perjuangan mereka? Berikut liputannya. Yakinlah anak kita pasti bakalan sembuh karena penyakit ini yang memberikan Tuhan, pasti Dia juga yang akan menyembuhkannya. Yakin terhadap diri sendiri, ya pasti anak kita bakalan sembuh dan kuat untuk melawan kanker. Di sebuah rumah yang terletak di Jalan Sena nomor 64 Medan inilah beragam kisah dan perjuangan dari anak-anak pejuang kanker hadir. Rumah Anak Sehat Smiling Kids Foundation ini menjadi rumah singgah bagi anak-anak di Sumatera Utara yang sedang berjuang melawan kanker yang mereka derita. Rumah singgah untuk anak kanker ini diinisiasi oleh Jenny Ong, seorang pegiat sosial di Kota Medan. Ia terpanggil mendirikan rumah singgah untuk merawat anak-anak kanker pada tahun 2015. Kehadiran tempat ini pun diharapkan dapat mengurangi beban berat yang dipikul oleh setiap orang tua. Putri Pertiwi, pengurus rumah singgah, mengatakan, sejak pertama kali berdiri, SKF telah menerima ratusan anak pejuang kanker. Sekarang ada sekitar 40 orang anak yang tinggal di sini. Mereka adalah anak-anak yang mengidap kanker darah, kanker tulang, kanker mata, hingga kelenjar getah bening. Mereka diperbolehkan menginap dan diberikan obat-obatan yang dibutuhkan tanpa dipungut biaya sepeser pun. Mereka memang bukan anak-anak yang sekedar sakit-sakit demam, sakit pilek, enggak. Mereka memang perjuangannya itu keras. Mereka enggak mengeluh. Kalau saya posisikan diri saya sebagai mereka, mungkin saya enggak akan kuat. Tapi mereka kuat gitu loh. Mereka di kemo, ditusuk-tusuk jarum suntik, itu mereka enggak ngeluh, enggak pernah kapan ya saya sembuh, kapan saya pulang, itu enggak. Memang mereka itu anak pilihan Tuhan. Untuk menumbuhkan kebersamaan antar orang tua dan anak, rumah singgah ini mengadakan Nutrition Food Day seminggu sekali. Dalam kesempatan ini, setiap orang tua dapat ambil bagian dalam memasak masakan yang sehat untuk anak-anak mereka. Kekompakan ini pun membuat terharu Diana, orang tua dari salah seorang anak asuh di sini. Perempuan yang juga merupakan seorang guru di Huruna, Nia Selatan ini merasa terbantu dengan kehadiran rumah singgah ini. Ia pun semakin optimis akan kesembuhan anaknya. Alhamdulillah, yang saya rasakan selama saya tinggal di Smiling Kids Foundation, saya merasa senang, bahagia, saya sangat terbantu sekali. Jujur kalau kita lihat kita harus tinggal kos atau di luar, mungkin itu biayanya sangat besar sekali. Alhamdulillah kita diberikan tempat yang sangat nyaman, diberikan fasilitas yang sangat lengkap, yang luar biasa di sini. Dan Rafa juga diberikan bantuan seperti, kebetulan Rafa pada saat di awal-awal itu membutuhkan apresis pendonor. Nah, Smiling Kids ini sangat cepat sekali membantu untuk mencarikan pendonor untuk Rafa dan teman-teman lainnya. Itu yang saya rasakan nikmatnya sangat luar biasa. Nah, namun atas izin oleh kepala sekolah saya diberikan izin untuk merawat anak saya terlebih dahulu. Nah, di situ saya belajar mencari tahu bagaimana sih pengobatan leukemia ini. Jujur pertama kali saya dengar kemoterapi itu saya takut sekali. Namun setelah saya pelajarin, saya juga sharing kepada teman-teman yang pejuang kanker, saya yakin anak saya pasti sembuh. Dan alhamdulillah kalau dilihat dari perkembangan Rafa ini sangat signifikan. Saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada Bunda Jenny,
pendonor dan keluarga besar Smiling Kids Foundation yang sudah dengan lapang, dengan kebaikan hatinya, dengan sepenuh hati membantu para anak-anak kami yang mengalami kanker anak. Sejatinya, kanker pada anak dapat dicegah, bahkan sejak masih berada dalam kandungan dan pada saat bayi setelah lahir. Beberapa contoh gaya hidup sehat yang dapat dilakukan, seperti menghindari makanan dan minuman yang mengandung zat kimia, menghindari asap rokok, hingga menerapkan gaya hidup sehat seperti berolahraga secukupnya dan mengonsumsi buah dan makanan kaya akan vitamin. Selain itu, menurut Dr. Willy Elliot, salah seorang dokter laktasi di Kota Medan, pentingnya peran ASI dan budaya hidup sehat dari sang ibu merupakan metode pencegahan yang paling mudah dilakukan. Salah satu bentuk penanganan yang baik bagi anak penderita kanker adalah dengan mendeteksi dini dengan cepat, sehingga tingkat kesembuhan penderita kanker dapat mencapai 80%. Kegiatan saya setiap hari ya, sebagai tugas saya sebagai dokter laktasi. Nah, tugas saya sebenarnya adalah untuk mencegah ya bayi-bayi yang baru lahir untuk bisa mengidap penyakit kanker ya. Karena kita tahu ternyata penyebab kanker memang sampai saat ini tidak diketahui dengan pasti, tapi ada 4 faktor yang berhubungan berinteraksi menyebabkan kanker, yaitu adalah genetik ya, kemudian adalah zat kimia dan juga radiasi serta virus. Kalau membahas tentang kanker ya pada anak-anak ya sangat urgent. Karena ternyata berdasarkan data Kemenkes yang terbaru itu penyakit kanker pada anak adalah penyebab kematian tertinggi kedua saat ini ya. Dan ternyata juga untuk usia anak 0 sampai 5 tahun itu bisa terjadi kanker pada 18 anak dari 100.000 anak. Sedangkan dari usia 5 sampai 14 tahun bisa terjadi kanker pada 10 anak dari 100.000 anak. Dr. Willy juga menyebut, rumah singgah untuk anak kanker berperan penting dalam membantu pemulihan anak. Selain sebagai sarana untuk tempat tinggal sementara bagi orang tua dan anak, rumah singgah untuk pejuang kanker juga berperan dalam memberikan dukungan emosional dan psikososial. Rumah singgah memang sebenarnya sangat membantu ya, sangat dibutuhkan untuk saat ini ya. Karena memang rumah sakit ya yang untuk mengobati kanker di Indonesia memang terus terang belum banyak ya. Yang ada cuma di kota-kota besar ya, mungkin di Jakarta atau mungkin di Medan ya ada, tapi belum semua kota di Indonesia. Nah, khususnya lagi yang kita ketahui ternyata penderita kanker itu bukan hanya dari kota besar saja. Ternyata dari kota-kota kecil ataupun daerah-daerah ya pelosok ya di desa-desa juga banyak yang menderita kanker. Nah, jadi rumah singgah ini muncul di saat yang tepat ketika orang tua ya dan anak yang ingin berobat itu bisa mendapatkan tempat ya di saat mereka sedang melakukan pengobatan atau pemulihan dari penyakit kankernya itu. Kehadiran Smiling Kids di tengah-tengah masyarakat tak hanya membantu dari segi perawatan medis, namun juga dukungan emosional. Rumah singgah anak kanker Smiling Kids memberikan semangat baru bagi orang tua dan anak pejuang kanker. Sekian program Bingkai Sumatera, selalu jaga diri Anda dimanapun Anda berada. Tetap semangat menyebarkan kebaikan, saya Winnie Nenggolan pamit, sampai jumpa.